Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurko Malasari dari kelas B dengan NIM 220305500009 Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan bentuk komunikasi yang baik pada klien gizi. Baik, langsung saja. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan dalam bentuk pendapat atau informasi melalui kata-kata, gerakan atau insan, bahasa tubuh atau simbol dari pemberian pesan. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pemikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media, dan lambang sering dipakai adalah bahasa karena bahasa dianggap mampu menerjemahkan pemikiran manusia kepada orang lain. Ada 4 unsur komunikasi, yaitu pemberian pesan, isi pesan, saluran atau media, dan penerima pesan. Aspek dalam komunikasi adalah aspek verbal dan non-verbal. Tujuan komunikasi akan tercapai dengan baik bila langsung dua arah, yaitu melibatkan pemberian dan penerimaan pesan secara aktif. Konseling gizi. Komunikasi efektif sangat dibutuhkan dalam kegiatan konseling gizi. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan mengingatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman yang dilakukan oleh ahli gizi. Konselin gizi adalah kombinasi keahlian ahli gizi dan keterampilan psikologi yang disampaikan oleh seseorang konselor gizi yang terlatih dan memahami bagaimana bekerjanya dalam pengaturan medis saat ini. Konselor gizi yang efektif adalah komunikasi dua arah antara klien dan konselor gizi tentang segala sesuatu yang memungkinkan kejadiannya perubahan perilaku makan klien. Konselor atau petugas konseling adalah orang yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan konseling. Konselor harus dapat mengali masalah yang diambil oleh klien, memicu penjelasan, dan harus memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dan memberikan alternatif untuk mencegah masalah yang hadapi, serta membantu klien untuk mengambil keputusannya. Hal ini dapat dicapai kalau konselor dapat menumbuhkan kepercayaan diri klien sehingga mampu dan mau melakukan perilaku baru untuk mencapai status gizi yang optimal. Untuk itu, konselor perlu menguasai dan menerapkan keterampilan mendengar dan mempelajari dalam proses konseling, yaitu yang pertama, keterampilan dalam konseling gizi. Ada beberapa hal yang termasuk dalam keterampilan mendengarkan dan mempelajari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh tanpa perlu berkata-kata. Hal ini menunjukkan bahwa konselor memahami klien dan membantunya merasa nyaman melalui sikap seperti mengusahakan kepala sama tinggi, memberikan perhatian, menyingkirkan penghalang, menyediakan waktu, memberikan sentuhan secara wajar. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban penjelasan. Pertanyaan terbuka akan lebih bermanfaat karena akan diperoleh informasi yang lebih banyak. Keempat, menggunakan responden dan gerakan tubuh yang menunjukkan. Kelima, perhatian dan ketertarikan atas jawaban klien dalam bentuk bahasa isyarat seperti mengangguk dan berkata dan kata-kata penghargaan. Keenam, mengatakan kembali apa yang klien katakan. Ketujuh, untuk menunjukkan bahwa konselor telah mendengarkan hal-hal yang telah dikatakan klien. Ini akan membantu klien berbicara lebih banyak. Akan lebih baik bila konselor menggunakan kata-kata sendiri dan tidak sekedar mengulang apa yang telah dikatakan klien. 8. Berempati, menunjukkan konselor
paham perasaan klien. Nomor 9, berempat seperti konselor, respon kepada klien dengan cara menunjukkan bahwa konselor paham apa yang disampaikan klien serta mengerti perasaan dan masalah klien, menunjukkan empati melalui pemberian pertanyaan yang menyangkut fakta yang diutarakan klien. 10, hindari kata-kata yang menghakim. Selanjutnya, keterampilan membangun percaya diri dan memberi dukungan. Membangun percaya diri klien akan membentuk untuk membuat keputusan sendiri tentang perubahan diet yang harus dilakukan, sekaligus melaksanakan keputusan tersebut. Bila klien sudah percaya diri dengan keputusannya, dia tidak akan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dengan memberikan dukungan akan meningkatkan rasa percaya diri klien terhadap apa yang telah dia lakukan dan akan membentuk untuk terus melaksanakan diet. Kondisi seperti ini akan membantu klien memiliki percaya diri yang tinggi dalam menjalankan apa yang telah terjadi keputusannya dan tidak mudah terpengaruh hal-hal lain. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan diri klien adalah sebagai berikut. Yang pertama, terima apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh klien. Yang kedua, mengenali serta memuji apa yang diajukan dengan benar. Yang ketiga, memberikan bantuan. Yang keempat, memberikan informasi yang relevan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang keenam, memberikan 1 atau 2 saran bukan perintah. Yang ketujuh, menilai pemahaman. Yang kedelapan, rencana tidak lanjut merupakan rencana interference diet kunjungan ulang dan mengeluaskan kata diet yang telah dilakukan klien. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.